Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya. Saya telah menjalin hubungan terlarang bersama orang yang belum dipastikan resmi bercerai menurut pengadilan. Dan yang menjadi masalahnya saya menghamili wanita tersebut. Usia kandungnya sekarang 3 bulan lebih. Akan tetapi masa idah masih 2 bulan. Jadi solusinya bagaimana Buya? Mohon jawabannya, terima kasih. Innalillah. Ini pelajaran buat yang lain. Begitu kadang wanita, dia punya yang halal, mengadakan proses perceraian, malah dia melakukan dengan yang haram. Kenapa tidak sabar sampai selesai perceraian baru menikah lagi? Na'udzubillah. Makanya kami selalu berpesan kepada siapapun yang ingin melangkah kepada keputusan perceraian, hendaknya yang dipikirkan adalah pasca perceraian. Sebab kadang orang ingin cerai karena permasalahan yang rumit di dalam rumah tangga. Karena rumitnya permasalahan, mungkin kekejaman suami, ketidakpedulian suami, mungkin kejahatan suami, sehingga seorang wanita di dalam rumah tangganya menjadi semakin dingin. Tidak pernah ada terlintas untuk hubungan suami istri. Kemudian dia minta cerai karena agak kuat sah, karena suaminya zalim. Tapi bukan itu permasalahannya. Yang perlu kita pikirkan adalah pasca setelah perceraian. Karena apa? Karena dia selama ini bersama suaminya merasa terkekang, maka di saat dia dicerai atau selesai perceraian, maka dia terbuka semuanya, hilang keluh kesah, maka disitulah syahwat akan bangkit dan disambut oleh setan, lalu dikenalkan dengan kaum pria, sehingga laki-laki semua yang terlihat ganteng maka mudah masuk zina. Ini yang selalu kami ingatkan. Jangan gampang mengambil langkah perceraian kecuali yakin bahwasanya akan terhindar dari zina. Termasuk yang ditanyakan ini, baru perceraian belum sudah berzina, bahkan sudah hamil 3 bulan. Innalillah. Bahkan kalau dilihat bahwasanya sebelum cerai sudah melakukan perzinaan. Inilah bahayanya yang biasanya punya hubungan kepada yang haram, sudah punya halal hubungan. Karena kalau kita hitung, hamilnya 3 bulan, iddahnya kurang 2 bulan lagi. Berarti kan hamil duluan sebelum dicerai. Kebusukan, kehinaan dari kaum wanita seperti itu. Dan laki-laki yang menzinai itu menggoda. Mungkin perempuan itu tidak seberapa ingin untuk cerai dengan suaminya, gara-gara digoda laki-laki di luar, maka dia semakin semangat untuk minta cerai. Na'udzubillah. Kami ingatkan kepada anda laki-laki yang bertanya ini, jangan lakukan yang demikian. Itu adalah hal yang tidak baik. Allah murka, menjadi sebab perpecahan dalam rumah tangga. Mungkin gara-gara anda sang istri itu minta cerai, semakin semangat minta cerai. Ini yang perlu kami tegurkan dulu. Wanita harus jaga hati. Toilah, kalau sudah mata jelalatan ke sana kemari, lihat tidak mesra dengan suami. Kadang sudah punya suami yang baik, yang halal, yang masya Allah, kan, tapi ternyata nuruti hawa nafsunya. Dia di belakang sana bermain dengan yang lain. Na'udzubillah, kehinaan. Wanita mulia susah melakukan seperti itu. Nah, ini adalah nasihat, hati-hati. Khusus yang wanita yang punya permasalahan dalam rumah tangganya, kalau ingin bercerai maka harus anda pastikan setelah perceraian harus anda menjaga, semakin menjaga diri. Karena apa? Psikologi anda itu berbeda, dari tertekan menjadi bebas dari tekanan. Disitulah gairah ini akan bangkit semuanya di saat seperti itu. Karena sudah plong pikirannya, bahaya sekali. Dan ini yang jarang dipikirkan. Makanya biasanya kalau ada orang datang kepada kami masalah perceraian, bukan masalah kasus perceraian. Perceraian bisa diselesaikan dengan gampang. Tapi setelah perceraian, karena belum tentu esok hari langsung dapat pasangan. Hati-hati. Takutlah kepada Allah semuanya. Dan anda sebagai seorang laki-laki yang bertanya tadi, bagaimana anda dengan perempuan seperti itu? Anda mengganggu dia, anda menggoda dia. Akan tapi anda bertanya adalah orang baik. Anda sebenarnya pada dasarnya baik, cuman anda tidak tahu jalan baik. Lalu anda juga tidak tahu jalan yang tidak baik. Anda sebenarnya orang pengen baik. Buktinya anda bertanya. Kalau anda orang tidak baik, tidak akan bertanya kok. Tapi kami sambut pertanyaan anda, dan insya Allah setelah ini anda bertobat, tidak akan melakukan yang demikian lagi. Allah muliakan, Allah cukupkan anda dengan yang halal. Adapun bagaimana kisah tentang kandungan di wanita tersebut, ini pembahasan fikihnya. Maka pembahasan fikihnya adalah yang di dalam kandungan tersebut adalah tetap anaknya suami yang dulu. Karena apa? Belum tentu itu dari air bani anda, bisa saja dari suaminya juga. Karena apa? Waktu itu adalah belum kasus perceraian, bisa jadi suaminya menggauli perlu anda. Tidak akan, anda tidak ada urusan dalam hal ini, dalam fikihnya seperti itu. Karena dia masih punya suami dalam saat mulai kandungan ada suami, karena iddahnya belum mulai. Masih bersuami. Jadi nisbat kandungannya kepada suaminya.
Tapi kalau suami nanti ternyata dia mencurigai atau bahkan yakin yang di perut istrinya bukan dari air maninya, karena mungkin sudah berapa tahun saya tidak menggauli dia, karena saya problem dengan dia, atau mungkin seorang suami ada impotensi dan sebagainya gini, maka di saat seperti itu, maka sang anak pun bukan anak Anda juga, karena Anda tidak dengan pernikahan. Maka sang suami yang pertama mengadakan satu sumpah yang disebut adalah sumpah li'an untuk menafikan sang anak agar tidak dinisbatkan kepadanya. Datang ke mahkamah mengatakan bahasa yang di perut istri bukan dari saya, karena begini sebutkan semuanya, nanti hakim akan memutuskan, lalu Anda sumpah li'an untuk menafikan sang anak, maka anak tidak sambung nisbatnya anaknya kepada Anda. Adapun Anda yang bertanya, Anda orang baik, kalau ternyata wanita itu betul-betul sudah jauh dari suaminya, Anda ingin merawat wanita tersebut, silahkan, akan tapi ingat Allah, tujuannya baik. Anak itu bukan anak Anda karena Anda tidak pernah menikah dengan wanita tersebut. Kalau Anda ingin merawat anak tersebut, Anda rawat dia, jadikan dia seorang ustadz, seorang alim, seorang ustadzah, seorang mulia, hal-hal yang wajar. Membiayai orang kan tidak harus itu nisbatnya anak kepada Anda. Tidak, kalau Anda orang baik, tobatnya Anda adalah Anda akan ngurusi orang itu misalnya tanpa Anda harus melanjutkan syahwat Anda. Kalau Anda harus menikahi dia, maka anak ini, biarpun bukan anak Anda, maka anak ini harus Anda muliakan. Karena Anda adalah sebab semuanya. Jadi kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni, dan jangan sampai ada kejadian-kejadian semacam ini. Dan alangkah banyaknya, kalau tidak salah kita beberapa pertanyaan belum sempat, karena disampaikan ada beberapa belum ada. Saya punya suami tapi saya hamil dari laki-laki lain. Ajib. Dia berkata begitu, berarti dia sendiri menyadari tentang hal itu. Innalillah. Kenapa wanita-wanita kok menghinakan dirinya dengan yang demikian itu? Hina, zina, hina. Zina adalah hina, ada pintu halal, kenapa masuk wilayah zina? Ingat, kadang bukan suaminya sudah tidak menarik lagi, bukan karena suaminya tidak memberikan kepuasan lagi, bukan, akan tapi bisikan setan seolah-olah yang di sana adalah lebih hebat. Itu adalah bisikan setan. Memang begitu. Gara-gara apa itu semuanya? Gara-gara tontonan, ngelihat gambar-gambar aurat, ngelihat ini semuanya itu yang akan merusak keindahan dalam rumah tangga. Maka selalu kami wanti-wanti, hati-hati, jangan ajari suamimu nonton hal seperti itu. Jangan ajari istrimu nonton seperti itu. Karena apa? Buah daripada tontonan itu adalah menyimpulkan bahwasanya yang dimiliki suamiku tidak seperti yang ada di film itu, tidak ada seperti di gambar itu, yang dimiliki istri itu tidak seperti itu. Akhirnya terendahkan pasangannya. Akhirnya apa? Nggak ada syahwat. Lalu bagaimana? Kalau ingin berhubungan dengan istrinya pun dia harus nonton film kotor. Na'udzubillah. Dan ini terjadi. Dan ngaku orangnya kepada kami. Dan itu kenyataan. Hati-hati. Dari pertanyaan-pertanyaan datang kepada kami, kami simpulkan menjadi seperti ini. Hati-hati. Jaga mata. Jangan suka buka-buka film-film gambar-gambar yang enggak. Itu akan merusak keindahan dalam rumah tanggamu. Bukan karena Allah sudah menyebutkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman, tutup mata agar di rumah semakin indah. Kullil mu'minati yaghuddu min absarihin. Wanita pun juga demikian. Tutup mata agar indah dengan pasangannya. Sedih kalau sudah bab zina begini, sedih kita. Sedih. Pintu halal sangat mudah. Mudah pintu halal. Tapi kenapa kok masih mengambil yang haram? Ayo pintu halal dibuka. Wallahu a'lam bishawab.